untuk para pemirsa yang secara online di Facebook maupun YouTube. Pada kesempatan hari ini, kesempatan yang luar biasa, di mana Tuhan izinkan untuk saya berbicara satu tema, berbicara tentang keselamatan hanya melalui Yesus. Nah, pada dasarnya dalam ilmu teologi, kalau kita belajar itu setidaknya ada tiga pandangan keselamatan. Ada tiga pandangan keselamatan itu yang kita tahu dalam dunia teologi, itu yang satu itu namanya pluralisme. Itu yang satu, yang kedua itu inklusivisme, dan yang ketiga itu eksklusif. Nah, saya tidak membahas jauh dari ketiga pandangan itu, tapi saya membahas tentang eksklusif, yang dimana pengakuan keselamatan itu hanya melalui Yesus satu-satunya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat bahwa firman Tuhan dari dua sisi. Dua sisi artinya yang saya maksud adalah dua sisi adalah perjanjian lama dan perjanjian baru yang akan kita mengetahui secara bersamaan. Nah, di mana dua sisi dalam PB dan PL ini, di mana ayat-ayat menjelaskan bahwa keselamatan hanya dari Yesus saja dan tidak ada yang lain. Dalam perjanjian lama, keselamatan yang Yesus buat itu nampak dalam bayang-bayang, simbol dan juga gambaran. Itu pun yang melakukan adalah Yesus sendiri. Nah, kenapa? Karena Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Nah, apa dasarnya perjanjian lama itu bahwa kita mentaruhkan Yesus di dalam sebagai aktor keselamatan itu sendiri. Bahwa Yesus sudah berada dalam perjanjian lama. Hal ini nampak ada beberapa dasar bertolak dari hal ini. Ada satu ayat yang tertulis dalam Yohanes 1 pada ayat yang ke-1. Di situ Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Perhatikan kata pada mulanya firman, dan firman itu adalah Allah. Berarti Yesus saat itu sudah ada. Yesus yang menjadi firman itu. Nah, dalam Wahyu 1 ayat 8 juga berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Berarti eksistensi Yesus itu bukan saja berada dalam perjanjian baru, tapi eksistensi Yesus itu sudah berada dalam perjanjian lama juga. Hal ini juga nampak dalam kata-kata Yesus sendiri dalam Yohanes 8 pada ayat 58. Yesus berkata, 56-58, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hari-hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Pada ayat yang ke-58 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti keberadaan Yesus itu kita jumpai dia bukan saja di perjanjian baru, tapi di perjanjian lama juga Yesus sudah ada. Musa pun berkata demikian. Dalam Ibrani 11 pada ayat yang ke-24-26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 26 berkata, ia menganggap penghinaan karena Kristus. Berarti Musa mengetahui tentang Yesus. Berarti Yesus sudah berada dalam perjanjian lama. Yohanes 17 ayat yang ke-5 berkata, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaanmu yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus sudah ada sebelum dunia ada. 1 Petrus 1 pada ayat yang ke-20. Ia ini adalah Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti Yesus sudah ada. Mika 5 pada ayat yang ke-1. Tetapi engkau, hai Bethlehem, hai Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti eksistensi Yesus itu dia sudah ada sebelum dia hadir sebagai wujud manusia. Tadi dikatakan ya, dalam Yohanes 1 ayat ketiga, malah dia pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, berarti Yesus pencipta langit dan bumi. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Berarti Yesus itu kekal, dia sudah ada sebelum dan dia pencipta. Kalau dia pencipta berarti dia juru selamat juga.
Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Karena eksistensi sudah ada dalam perjanjian lama. Itu yang harus kita paham. Nah, pada saat ini mari kita melihat, sekarang kita melihat bahwa Yesus itu yang membuat keselamatan di perjanjian lama melalui simbol, gambaran. Simbol-simbol gambaran, dan itu adalah Yesus. Yesus satu-satunya. Tadi sudah dipahami bahwa eksistensi Yesus itu sudah berada jauh sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Nah, mari kita melihat di manakah Yesus menolong menjadi juru selamat di perjanjian lama. Kita melihat walaupun wujudnya belum ada, tapi gambaran itu sudah ada. Nah, kita melihat waktu ketika langit dan bumi diciptakan, di situ hanya ada seorang, Adam dan Hawa. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, yaitu di Kejadian 3, apa yang terjadi saat Adam jatuh dalam dosa? Apakah Adam bisa menyelamatkan diri sendiri? Nah, ini harus kita tahu, bahwa kita tahu Yesus satu-satunya juru selamat. Apakah Adam bisa menyelamatkan diri sendiri, ataukah ada orang lain yang menyelamatkan Adam dan Hawa pada saat itu? Nah, apa penyebab Adam jatuh dalam dosa? Kita melihat pertama, Adam telanjang. Nah, apakah Adam bisa menutupi ketelanjangan itu, menutup malunya dia itu dengan pertolongannya dia sendiri? Apakah kalau tanpa bantuan Tuhan, apakah Adam bisa menolong diri sendiri? Mari kita buktikan. Kejadian 3 pada ayat yang ke-7 berkata, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Apakah ini bukan tindakan menyelamatkan diri sendiri? Nah, garis bawahi kata, lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini adalah usaha mereka sendiri untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari ketelanjangan. Apakah usaha mereka berhasil atau tidak? Nampaknya tidak. Dari mana kita mengetahui tidak? Mereka tidak bisa menyelamatkan diri sendiri kalau bukan Yesus yang menyelamatkan mereka. Sekali lagi tadi saya katakan eksistensi Yesus sudah berada dalam perjanjian lama. Nah, kalau ada yang melihat video ini, jangan memotong dan mengkanter sembarang. Saya punya dasar. Saya berbicara, ada punya dasar. Yesus sudah berada perjanjian lama, dan saya sudah tunjukkan ayat-ayat yang tadi. Dan saya katakan ini adalah Yesus. Karena Yesus masih bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus tidak terpisahkan dengan Tuhan menolong Adam, itu adalah Yesus. Di situ ada Yesus. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa Adam dan Hawa tidak bisa menolong diri sendiri dan Tuhan yang menolong? Nah, tadi maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka apa tindakan? Menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka bisa menolong diri mereka sendiri? Kejadian 3 pada ayat yang ke-10. Di sini jawabannya. Ia menjawab, Yesus Tuhan, ketika aku mendengarkan bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kenapa takut? Kenapa Adam takut? Kenapa Adam takut dan telanjang dan bersembunyi? Bukankah Adam dan Hawa sudah bertindak? Mereka sudah menutupi ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara. Bukankah itu tindakan mereka yang menyelamatkan mereka sendiri? Tapi apa yang terjadi? Mereka bersembunyi karena malu, karena mereka tidak bisa menolong mereka sendiri. Itu bertanda hanya Tuhan satu-satunya, Yesus satu-satunya adalah juru selamat. Lalu apa yang terjadi? Apa tindakan Tuhan selanjutnya? Nah, Tuhan mengambil alih. Lihat Kejadian 2:3 pada ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Nah, berarti pertolongan satu-satunya juru selamat adalah Yesus yang adalah bersama-sama dengan Bapa pada saat itu. Tadi sudah dikatakan sekali lagi dalam Yohanes 1 pada ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Berarti yang menyelamatkan Adam dan Hawa itu Yahweh itu, dan itu adalah Yesus di dalam. Yes. Satu-satunya juru selamat adalah Yesus. Nah, lalu tadi sudah dikatakan bahwa Yesus dalam keberadaan dia dalam perjanjian lama sudah ada. Lalu bagaimana? Adam dan Hawa harus mati. Kenapa? Karena mereka melanggar. Kejadian 2 ayat 7 berkata,
jika engkau makan buah itu, engkau akan mati. Lah, kematian yang akan menjemput Adam dan Hawa. Tapi apa yang terjadi dengan pengorbanan darah? Itulah yang menyelamatkan Adam dan Hawa dari kematian kekal. Jadi Adam dan Hawa diselamatkan pada saat itu dengan darah. Dan itu wujud adalah Yesus sendiri. Dari mana kita mengetahui? 1 Korintus 15 pada ayat 45. Sebab ada tertulis, manusia pertama Adam harafiah ya. Adam harafiah menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhirnya menjadi roh yang menghidupkan. Adam pertama adalah harafiah. Adam kedua adalah Yesus. Jadi satu-satunya keselamatan adalah Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Berarti ketika Adam dalam ketelanjangan, Adam tidak mampu menolong diri sendiri. Hanya Tuhanlah. Bukankah Adam sudah menyamat ketelanjangan dengan daun pohon ara? Tapi kenapa dia masih malu? Karena dia tidak dapat menolong diri sendiri. Hanya Tuhan yang turun tangan. Berarti Yesus satu-satunya juru selamat. Bukan kambing dan domba pada saat itu. Itu pada hal yang pertama. Dan juga soal darah binatang ini akhirnya dia berlanjut. Darah binatang yang Tuhan menyelamatkan Adam pada saat itu mengorbankan, dia berlanjut. Berlanjut di mana? Kita mengetahui bahwa 10 tulah waktu Tuhan menyuruh Musa mengembalikan bangsa itu kepadanya. Itu ada satu peristiwa di mana malaikat maut membunuh anak-anak sulung yang ada di Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Ada satu penolong yang Tuhan buat melalui darah. Barang siapa yang menyeka darah itu di ambang pintu, maka ketika malaikat maut datang untuk membunuh anak sulung, malaikat maut melewati dan tidak membunuh. Nah, dan darah itu adalah lambang tentang Yesus Kristus. Jadi dalam perjanjian lama itu gambaran tentang Yesus sudah ada, dan Yesus adalah sendiri penyelamat. Apakah ada keselamatan lain selain dari darah Yesus? Darah yang terpampang di ambang pintu itu. Ada keselamatan lain kah? Tidak ada. Buktinya anak-anak Mesir saat itu mati semua. Yang tidak mati hanya anak-anak Israel. Yang di mana darahnya sudah dioles. Dan ketika malaikat maut datang, mereka semua tidak mati. Diselamatkan. Dan hal itu juga tergenapi di 1 Korintus 5 pada ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, jadi dan ini juga menjadi peribadatan di zaman Musa, zaman Daud. Bila orang berbuat dosa itu disembelih kambing domba waktu itu. Ada 3 macam sembelih. Ada lembu itu bagi orang kaya, ada domba bagi orang sederhana, ada burung terkukur bagi orang yang tidak mampu untuk mempersembahkan kalau berbuat salah. Nah, itu yang pertama. Tuhan satu-satunya keselamatan. Tidak ada di luar Tuhan, tidak ada di luar Yesus keselamatan kita peroleh. Tadi kita sudah buktikan dengan ayat-ayat tersebut, di mana Adam dan Hawa tidak bisa menolong diri sendiri dari ketelanjangan, tapi Tuhan mengambil alih untuk menolong mereka, sehingga mereka dapat dibalut dengan kulit binatang, bukan dengan pohon ara, yang di mana diciptakan keselamatan dari manusia itu sendiri. Yang kedua adalah peristiwa Nuh. Nah, Nuh ini kita tahu ya, seluruh dunia mati tenggelam. Nah, apakah Tuhan menyediakan beberapa batra di situ? Apakah ada batra lain selain dari batra yang Tuhan buat melalui Nuh? Hanya satu-satunya keselamatan yang mereka peroleh melalui Tuhan, yaitu dengan Nuh yang membuat. Berarti keselamatan tidak ada di luar Tuhan selain dari Tuhan itu sendiri. Nah, kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang akan kita nantikan. Dalam 1 Yohanes 2 pada ayat yang ke-17 berkata, dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah itu percaya Yesus. Dari mana kita tahu? Yohanes 6 pada ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada hari akhir zaman. Nah, berarti keselamatan satu-satunya dari Tuhan melalui air bah, yaitu batra Nuh. Kita laju, kita teruskan aja. Yang ketiga, ini perjanjian lama, belum perjanjian baru. Kita teruskan aja dulu. Kasus yang ketiga adalah keselamatan hanya dari Tuhan saja, yaitu ular terung. Di mana kita mengetahui bahwa ketika orang Israel berbuat dosa di padang gurun, maka mereka dipagut ular. Nah, ketika mereka dipagut ular, keselamatan satu-satunya Tuhan buat melalui melihat tembaga ular itu, patung ular itu.
hanya jalan itu sajalah mereka bisa diselamatkan. Dalam Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, ia tetaplah hidup. Dan itu digenapkan oleh Yesus sendiri. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, dari keempat hal keselamatan yang Tuhan buat ini adalah Yesus satu-satunya juru selamat, Yesus satu-satunya keselamatan yang kita peroleh. Nah, di mana eksistensinya sudah berada dalam perjanjian lama. Ada tiga contoh, ada tiga hal yang tadi saya tunjukkan di perjanjian lama, di mana keselamatan hanya melalui Tuhan. Nah, sekarang bagaimana tentang konsep dalam perjanjian baru? Kita sudah mengetahui keselamatan yang ada di perjanjian baru yang adalah wujud Yesus sendiri. Yang tadi saya katakan keselamatan di perjanjian lama merupakan bayang-bayang, simbol sebagai darah. Dan di perjanjian baru adalah Yesus sendiri yang adalah darah domba itu sendiri yang dapat menyelamatkan dunia. Nah, ayat yang paling populer yang kita mengetahui itu Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada surga, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Nah, berarti Yesus satu-satunya keselamatan di dunia ini. Tidak ada jalan yang lain. Ayat lainnya juga. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini Petrus berbicara bukan kepada murid-murid Yesus. Petrus berbicara kepada bangsa orang-orang Yahudi, orang-orang imam-imam, orang-orang ahli Taurat. Dia bilang keselamatan tidak ada di luar Yesus. 1 Timotius 2 pada ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Karena Allah adalah satu pula keselamatan yang dari Yesus itu. Dalam Efesus 2 pada ayat yang ke-18, karena oleh Dia karena Dia kita kedua pihak dalam satu beroleh jalan masuk ke dalam Bapa. Nah, berarti dari ayat tersebut mengetahui bahwa keselamatan itu hanya berada dalam Yesus dan tidak ada di jalan lain. Nah, ini menarik. Hal yang ketiga, ini ada pendapat. Ada pendapat, saya tidak sebut. Itu saya kira tadi yang dalam bahasa pertama itu pluralisme. Dan di mana mereka mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Yesus bisa selamat. Nah, apa tanggapan? Nah, sebentar nanti Pak Yosua bisa bahas melalui Islamologi, bisa juga sebentar. Tapi saya landasi dulu dengan hal ini. Nah, ada orang yang mengatakan orang yang tidak percaya Yesus itu bisa selamat dengan jalan berbuat baik. Orang yang punya Yesus itu khusus, diberikan khusus bahwa orang akan diserupakan dengan Kristus. Tapi orang yang tidak mempunyai Yesus juga bisa selamat dengan berbuat baik. Apakah betul demikian? Kita buktikan ya, kita buktikan saat ini. Betulkah orang yang tidak percaya Yesus dan mereka berkata bahwa orang yang tidak percaya Yesus itu nantinya di sorga mereka masuk di bumi baru dan menjadi masyarakat. Jadi orang yang percaya Yesus itu memerintah bersama Yesus di sorga, yang jadi masyarakat adalah orang yang tidak percaya Yesus yang berbuat baik. Nah, benarkah demikian? Kita buktikan, jangan hanya omong, kita buktikan melalui ayat Alkitab yang terlampir. 2 Petrus, apakah orang yang tidak percaya Yesus itu jadi masyarakat di bumi baru? 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, janji Yesus ini ada di kitab Yesaya, janji Tuhan. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Terdapat kebenaran bukan tidak benar. Nah, isi bumi ini orang-orang yang benar, berarti orang yang percaya Yesus, bukan orang yang tidak percaya Yesus. Nah, kita melihat dalam hal ini Wahyu. Nah, kita buktikan di Wahyu. Apakah orang yang tidak percaya Yesus itu bisa masuk bumi baru dan menjadi pemerintah yang menjadi masyarakat? Wahyu 21 ayat 1 dan 8. Apakah benar orang yang tidak percaya Yesus, garis bawahi, yang tidak percaya Yesus masuk dalam bumi baru? Wahyu 21 ayat yang ke-1 dulu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Perhatikan garis bawahi pada ayat yang ke-8.
Tetapi, ini bumi baru ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian kedua. Ngaco, berarti orang yang bilang tidak percaya Yesus masuk bumi baru. Catat ayat ini, catat. Ada pemahaman, ada pendeta besar, saya tidak sebut nama, kurang etis. Dia berkata, orang yang tidak percaya Yesus itu bisa selamat. Dia menjadi masyarakat di bumi baru. Nah, Wahyu 21 berkata orang tidak percaya tidak masuk dalam kerajaan surga, dalam bumi baru. Itu teologi dari mana? Saya bertanya, teologi dari mana? Nah, terus siapakah yang menjadi masyarakat sebenarnya di surga nanti? Nah, apakah orang yang tidak percaya? Nah, yang menjadi masyarakat di surga bukan orang yang tidak percaya, tapi orang yang percaya, murid Yesus. Yang menjadi masyarakat orang yang percaya. Matius 19 pada ayat 28. Ini Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ini bumi baru. Ini artinya penciptaan pembaruan kehidupan yang baru. Nanti pada saat Yesus menjadi raja. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, kamu yang siapa yang jadi pemerintah, siapa yang menjadi rakyat? Bukan orang yang tidak percaya. Yang menjadi pemerintah adalah orang yang mengikut Yesus. Orang yang menjadi murid Yesus, yang mengikut Yesus setiap hari, dialah yang akan memerintah bersama Yesus. Lalu yang menjadi rakyat siapa? Yang menjadi rakyat adalah orang yang percaya setengah-setengah. Orang yang percaya Yesus tetap selamat. Orang yang percaya Yesus tetap selamat. Orang yang tidak ikut Yesus pun bisa selamat kalau dia percaya Yesus. Mari ingat baik-baik. Orang yang tidak ikut bersama Yesus pun kalau dia percaya Yesus dia selamat, tapi dia tidak mempunyai upah. Nah, dia itulah yang akan menjadi masyarakat, bukan orang yang tidak percaya. Nah, 12 murid yang mengikut Yesus, Yesus janjikan itu mereka menghakimi 12 tahta, mereka akan menghakimi ke-12 suku Israel. Itu mereka memerintah. Tapi apakah Sakeus yang tidak pernah mengikut Yesus dia masuk neraka? Tidak. Sakeus tidak pernah mengikut Yesus, dia menerima Yesus. Dia percaya Yesus, tapi dia tidak menjadi murid Yesus. Tapi dia selamat. Dari mana buktinya? Lukas 19, 6, 8, 9. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus. Ingat, Sakeus menerima Yesus, berarti dia percaya Yesus. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lalu apa yang terjadi? Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Berarti Sakeus selamat, dan dia tidak ikut Yesus. Dalam cerita Alkitab dia tidak ikut Yesus. Tidak ikut Yesus. Tapi apakah dia tidak selamat? Dia selamat. Apakah Yohanes menjadi murid Yesus? Tidak. Tapi apakah dia tidak selamat? Nah, Yohanes mempunyai upah tersendiri. Tapi orang yang percaya Yesus akan diselamatkan. Mengenai keadaan saya tidak berbicara. Perempuan Syro-Fenisia, apakah dia ikut Yesus? Dia diselamatkan. Dia didoakan dan dia sembuh. Dan dia akan diselamatkan. Apakah orang gila yang ada di Gerasa? Ketika Yesus menyembuhkan dia. Dan dia hendak mau mengikut Yesus. Yesus berkata, Yesus melarang, jangan ikut saya. Tapi pulang ke rumahmu, beritahukan apa yang terjadi. Apakah orang Gerasa yang gila tidak selamat? Tentu selamat. Tapi apakah orang Gerasa ini mendapat upah? Belum tentu. Karena dia tidak ikut Yesus, dia tidak menjadi murid Yesus. Tapi orang yang percaya Yesus, dia akan diselamatkan. Itulah yang akan menjadi masyarakat di bumi baru. Bukan orang yang tidak percaya. Nah tadi orang yang berkata, orang yang tidak percaya bisa selamat karena perbuatan baik. Nah ini saya bilang ngaco ini. Nah, jadi, karena kenapa? Alkitab itu, surga itu mempunyai ukuran. Nah, ada yang paling tinggi, ada yang paling terendah. Alkitab berkata, dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti banyak lokasi. Matius 5 pada ayat yang ke-19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Berarti surga mempunyai kedudukan. Orang yang mengikut Yesus setiap hari menderita, melayani sama-sama seperti pastor kita, pendeta Yones,
melayani Tuhan di mana-mana lewat apapun, pendeta Sony, pendeta Yosua, masa sama upah dengan orang yang hanya percaya Yesus yang tidak melayani? Beda dong. Orang yang percaya Yesus tetap dia pegang Yesus sampai mati dan dia tidak pernah melayani, dia masuk surga tapi dia tidak mendapat upah. Itulah masyarakat. Kalau saya katakan, itulah masyarakat. Tapi orang yang memerintah, yang ikut Yesus setiap hari menderita bersama Yesus, dia akan memerintah bersama Yesus. Jadi beda porsi. Jadi bukan yang tadi yang ada hamba Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Yesus bisa selamat dengan perbuatan baik. Nah, ini ngaco. ini repot. Teologi yang bahaya ini, yang harus kita sama-sama waspadai. Nah, terakhir ya Pak Sony, sebentar lagi. Amin. Nah, ini seru. Ini harus dengar baik-baik. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tidak pernah mendengarkan Injil? Begitu kan? Saya tahu. Mungkin Pak Sony juga berpikir begitu. Saya akan ungkap. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah mendengarkan Injil sama sekali? Apakah mereka selamat? Perhatikan. Apakah Roma 10, 9, dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Apakah orang tidak percaya bisa selamat? Perbuatan baikkah bisa menyelamatkan? Bagaimana tadi? Sekali lagi, orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, orang yang tidak mendengarkan Injil, apakah kalau Tuhan memasukkan mereka ke dalam neraka, apakah Tuhan tidak adil? Nah, sebenarnya begini. Sebenarnya itu, kalau orang masuk neraka itu malah itu Tuhan adil. Itu keadilan Tuhan. Karena seorang pun tidak bisa diselamatkan. Orang yang berdosa harus mati sebenarnya. Nah, orang yang tidak percaya Yesus dikategorikan orang berdosa, orang yang harus mati. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam diri kita. Nah, berarti keadilan Tuhan adalah neraka. Tapi pertanyaan lagi kembali, masih disodorkan pertanyaan, bagaimana kalau orang memang tidak benar-benar tidak pernah mendengarkan Injil? Apakah dia diselamatkan? Nah, ingat ya, Tuhan tidak bodoh. Tuhan tidak bodoh. Nah, tidak mungkin orang tidak pernah mendengarkan Injil. Ingat, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah karena dia tidak pernah mendengarkan Injil? Apakah karena dia tidak pernah mendengarkan berita firman, sehingga dia jatuh, sehingga dia menyalahkan Tuhan? Ya toh? Kejadian 2 ayat 17, sebelum dia jatuh Tuhan sudah peringati, jangan makan buah itu. Nah, ketika dia makan, apakah alasan dia tidak pernah mendengarkan Injil? Apakah karena itu? Nah, lalu kita mengetahui, apakah orang beralasan bahwa dia tidak pernah mendengarkan Injil? Benarkah dia tidak pernah mendengarkan Injil? Ingat, sebelum Yesus datang itu, kabar tentang Tuhan itu sudah ada. Sebelum kita lahir itu, kabar tentang Tuhan itu sudah ada. Bahkan sebelum Yesus terangkat ke surga, itu berita tentang pergi jadikan semua bangsa murid itu sudah ada sebelum kita lahir. Mana mungkin orang tidak pernah mendengarkan? sebelum kita lahir sekarang ini, itu para rasul-rasul dan para murid Yesus itu sudah memberitahukan Yesus, di mana-mana. Paulus keliling Asia, semua murid sampai mereka mati semua. Mereka sudah mengabarkan Injil. Lalu alasannya tidak belum pernah mendengarkan Injil. Nah, ada satu perkara, kalau tidak pernah mendengarkan Injil dia bohong. Sekarang Facebook di mana-mana, YouTube di mana-mana. Itu orang bisa bilang salam di mana-mana, itu adalah Injil. Itu perwakilan. Nah, kalau dia tidak terima Injil berarti dia tidak mau. Dia tidak mau terima Injil. Sekarang jangankan sekarang Facebook, YouTube, di zaman dulu juga Injil sudah terpapar di mana-mana, sudah disebarkan di mana-mana. Jadi tidak ada alasan bilang tidak mendengarkan Injil. Yang pertama, yang kedua, kalau sampai orang itu tidak mendengarkan Injil, salah pendeta, salah hamba Tuhan. Kenapa dia tidak kabarkan Injil?
Kenapa dia tidak kabarkan Injil? Mungkin karena dia takut dibunuh dan sebagainya. Nah, karena Yesus sudah berpesan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Nah, kalau ada orang sampai tidak mendengarkan Injil, berarti hamba Tuhan, orang yang percaya Yesus, yang sudah diselamatkan, dia tidak beritakan Injil. Yang pertama tadi, tidak mungkin dia tidak mendengarkan Injil, karena Injil sudah diberitakan sebelum kita lahir. Sudah diberitakan. Kalau dia tidak mendengarkan Injil, berarti dia sendiri yang menolak, bukan tidak mendengarkan. Injil itu kan tidak harus berkhotbah, tidak. Nama Yesus sudah tersebar di mana-mana, Facebook. Makanya kita sebagai anak Tuhan, ayo sebarkan Injil, sebarkan Yesus di Facebook. Ayo, Yesus adalah Tuhan. Ngomong aja, bodoh amat. Itu kita untuk menggenapi dari Injil pesan Yesus amanat agung. Nah, lalu yang ketiga, ini pertanyaan lagi kembali. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memang tidak pernah mendengarkan Injil sama sekali? Tidak pernah. Nah, tidak usah ajar Tuhan. Tidak usah ajar Tuhan. Roma 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa, kita baca dari ini, sebentar saya buka. Roma 2 ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Nah, jangan ajar Tuhan. Jangan ajar Tuhan. Jangan ajar Tuhan. Nah, jadi dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Jadi kalau sampai orang memang tidak pernah sama sekali mendengarkan firman Tuhan, Injil, maka Tuhan hadir dalam hidup mereka melalui hati nurani. Jadi tidak usah khawatir. Yang penting kita menginjil. Tuhan akan hadir. Bagaimana mereka diselamatkan? Yesus sendiri yang menyelamatkan. Bagaimana caranya? Yesus akan goda hati mereka. Hadir bahwa saya adalah Yesus. Saya adalah Yesus. Dan ketika mereka respon, mereka akan percaya bahwa Yesus yang ada dalam hati itulah yang mereka percaya, mereka diselamatkan. Jadi tidak ada alasan bilang Injil mereka tidak dengar. Bohong. Injil sudah diberitakan. Semenjak dari Adam dan Hawa sudah diberitakan kabar. Adam, jangan makan buah itu. Kalau engkau makan, engkau mati. Berarti Injil sudah diberitakan. Bahkan sebelum kita lahir, itu juga Injil sudah diberitakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Injil sudah diberitakan. Jangan alasan tidak pernah mendengarkan Injil. Sekarang Facebook, YouTube di mana-mana, Injil sudah diberitakan semua. Tidak ada lagi bilang Injil tidak diberitakan. Kalau sampai orang itu mati dalam kesalahan dan tidak mendengarkan Injil, salah siapa? Yang pertama salahnya dia, karena dia menolak Injil yang sudah diberitakan. Yang kedua, mungkin hamba Tuhan tidak memberitakan. Tapi kalau memang benar-benar dia tidak mendengarkan Injil sama sekali, jangan pernah menolong Tuhan. Tuhan akan hadir dia dalam hati nurani. Dan dia, Alkitab jelas tadi mengatakan bahwa dalam Roma berkata bahwa Roma 2 ayat 14, apabila bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Jadi kalau ada orang-orang, siapa yang tidak pernah mendengarkan Injil? Idiot, tidak pernah mendengarkan Injil, orang gila. Mungkin. Siapa lagi? Orang di zaman perjanjian lama, orang pedalaman. Mereka, kalau mereka tidak mendengarkan Injil sama sekali, jangan khawatir. Hati nurani mereka punya loh, yang Tuhan ciptakan. Nanti Tuhan Yesus hadir dalam hati nurani mereka. Dia akan kabarkan Injil melalui mereka dan mereka terima. Kalau mereka pun tolak, itu yang dinamakan mendukakan Roh Kudus dan tidak ada pengampunan. Jadi Yesus, dan ayat 16 itu kan jelas. Roma 2 pada ayat yang ke-16. Hal itu nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Siapa yang melawan? Injil, jangan alasan Injil tidak diberitakan. Injil sudah diberitakan di mana-mana. Semenjak Adam dan Hawa sudah diberitakan jangan makan buah itu. Semenjak apa? Setelah Yesus sebelum terangkat ke surga, dia berpesan, pergi jadikan semua bangsa murid. Terus hari gini 2021 belum mendengarkan Injil, jangan alasan kepada Tuhan. Oh Tuhan, saya tidak pernah mendengarkan Injil. Jangan bohong. Kamu sudah mendengarkan, kamu tolak itu. Kalau memang benar-benar orang tidak mendengarkan, maka hati nurani bekerja. Tuhan Yesus hadir melalui hati nurani. Orang pedalaman, orang idiot, orang gila, orang apapun yang tidak pernah mengenal Yesus, dia hadir dan mereka akan percaya Yesus. Mereka diselamatkan. Tapi orang yang tidak percaya, coba yang menolak Yesus, murka loh, belief. Orang Halmahera bilang belief. Jadi tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yesus satu-satunya jalan keselamatan.
Jadi inilah firman, biarlah menjadi bekal dalam kehidupan kita, bahwa keselamatan hanya melalui Yesus satu-satunya. Menerima Yesus, selamat. Tolak Yesus, tamat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi seluruh dunia dan bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Pastor Sony. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang komplit, panjang lebar dari Evangelis Kelo Salama. Puji Tuhan, hari ini bergabung dengan kita Bapak Yohanes dari Papua ya. Dari Papua. Ya benar ya, Pak ya? Betul. Ya, dari Pulau Sorong ya. Dari kota ya, kota Sorong. Benar. Dan juga ada, ini siapa nih yang bergabung dengan kita, VDS ini? Oh, perkenalkan diri, siapa itu? Iya, bisa memperkenalkan diri. Kita ini pelayan Tuhan, pekabaran Injil jadi. Oke. Ya, Bapak, ini VDS ya, bisa memperkenalkan diri, dinyalakan suaranya. Oke, kita sudah mendengarkan begitu panjang lebar penjelasan dari Bapak Evangelis Kelo Salama mengenai keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dijelaskan tadi bagaimana eksistensi daripada Yesus sendiri sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama sampai dengan zaman Perjanjian Baru. Pertolongan Tuhan, ya, keselamatan itu, bagaimana manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, harus ada campur tangan Tuhan, Allah ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Yohanes atau dari rekan kita, Bapak VDS ini. Saya persilakan. Iya, shalom. Ya, shalom. Halo, Ya, shalom. dengar ya? Halo. Ya, jelas Pak. Ya, kita terima kasih untuk sharing. Mungkin bertanya atau menambah, silakan. Saya mau tanya saja sih, Oh, ya. penjelasan biar teman-teman publik juga bisa dengar. Mohon saran untuk terkait dengan ada banyak orang yang akhir-akhir ini kan sedang viral untuk bagaimana mereka mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus. Ada yang bilang dia sebagai nabi, ada yang bilang dia sebagai rasul, ada yang bilang dia sebagai utusan. Dalam hal ini biar coba Pak Kelo bisa jelaskan, include dengan ayat-ayat penopang juga supaya menjadi catatan bagi teman-teman kita. Walaupun mungkin banyak sudah tahu, tapi sebagian besar mungkin masyarakat awam belum tahu persis, karena mereka juga mungkin sebagai Kristen biasa-biasa tidak dibekali dengan pengetahuan yang benar, akhirnya bisa diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang tidak menimbulkan, artinya memperkuat iman mereka pada Kristus. Ya, terima kasih hambanya. Kita langsung, saya tidak menjelaskan seperti yang ada beberapa pakar apologet yang mengatakan biasanya mereka mengambil Yohanes 11 ya, Yohanes 13 ya. Aku yang adalah guru dan Tuhan, itu mereka mengambil, tapi ayat itu menurut saya tidak kuat. Karena kalau dalam bahasa asli itu kata guru, kata Tuhan di situ kan kurios. Jadi dia merujuk kepada Tuhan bisa, kepada Tuhan bisa. Nah, ada satu ayat yang menarik yang akan kita langsung to the point saja, to the point ya. Dalam Lukas 8. Lukas 8 ini yang tadi saya pernah singgung, itu kalau kita baca dari ayat tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa.
Nah ini kalau dalam ilmu hermeneutik dan eksegesa kita bisa melihat apa yang terjadi, siapa yang terlibat di situ. Nah, itu terjadi. Nah di sini kalau kita melihat dalam Lukas 8 ayat 26 di situ terjadi sini adalah inilah peristiwa orang gila yang dimana Yesus menyembuhkan. Yesus menyembuhkan dan setelah dia sembuhkan itu orang gila itu pada ayat yang ke-38 Lukas 8 ayat 38 ini kita singkat ya, nanti pelajari sendiri. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya, menyertai Yesus, mengikut Yesus. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Nah, apa kata Yesus itu? Ayat 39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Nah, apakah Yesus tidak pernah mengaku Allah? Apakah Yesus tidak pernah mengaku Yahweh? Apakah Yesus tidak pernah mengaku Elohim? Dengar saudara, yang sementara melihat hal ini, Anda yang tidak percaya, Yesus pernah mengatakan aku Tuhan. Siapa yang bantah ayat ini? Silakan. Nah, ini Yesus berkata kepada orang yang disembuhkan dari orang gila ini. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan adalah Yesus sendiri, yang menyembuhkan orang-orang itu. Lalu yang menyuruh pulang itu siapa? Yesus. Lalu Yesus berkata, pulang ke rumahmu dan ceritakanlah kepada keluargamu apa yang diperbuat Allah atasmu. Berarti secara terang-terang, secara terang-terang Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Itu satu. Yang ayat lain nanti saudara baca di Lukas, kalau tidak salah Lukas 17. Di situ ada orang kusta, 10 kusta. Saya lihat dulu. Lukas sebentar, kalau tidak salah Lukas 17. 10 kusta. Tunggu. Saya lihat dulu sebentar, Pak. 10 kusta itu Lukas berapa ya? Lukas 17 ya? Lukas 17. Nah, Lukas 17 pada ayat yang ke-11. Saya baca, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Siapa yang berkata situ? Yesus yang menyuruh, pergilah, perlihatkanlah kepada imam-imam. Ini Yesus yang menyembuhkan. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, mereka yang sudah sembuh. Nah, pada ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kembali ke siapa? Kembali ke Yesus. Dia kenapa? Dia memuliakan Allah. Berarti Yesus itu siapa? Yesus adalah Allah. Terus, lanjut. Ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Berarti dia kembali memuliakan Allah, itu kembali kepada Yesus. Orang kusta itu berkata sendiri, kembali memuliakan Allah. Berarti Yesus adalah terang-terang dikatakan situ dia adalah Allah. Terus ayat 17. Ini kata-kata Yesus ya. Lihat, perhatikan. Ini tadi kata orang kusta ya, bukan kata Yesus. Mungkin kita ragukan karena kata orang kusta bukan kata Yesus sendiri. Bukankah orang-orang yang di luar sana berkata, di manakah mulut Yesus sendiri berkata aku Tuhan? Nah, ayat tadi saya sudah tunjukkan di Lukas ayat 17. Perhatikan, ini kata Yesus. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah orang yang 9 orang itu? Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Haleluya. Yesus adalah Allah ternyata. Yesus mengaku dia adalah Allah. Yang suruh pergi tadi siapa? Yesus. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada siapa tadi? Imamnya. Kepada imam-imam. Lalu pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Nah, Yesus yang sendiri bilang pergi, dan dia sendiri yang bilang tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Nah, berarti Yesus adalah Allah sendiri. Yesus mengaku dia sendiri adalah Allah. Dan di sini dikatakan Allah dalam bahasa Ibrani. Allah di sini kan? Allah itu apa tahu saudara? Nah, mungkin kata kalau hakikatnya Elohim. Tapi kalau nama pribadi di sini adalah Yahweh yang tidak bisa diragukan. Bahwa itu pencipta langit dan bumi. Ya, jadi itu Pak. Kalau orang yang meragukan dia adalah 2 ayat tadi sudah cukup untuk menjawab.
menjawab pertanyaan dari mereka bahwa gimana kan Yesus mengatakan Tuhan. Di situ Yesus mengatakan Tuhan tadi di Lukas 8 dan juga di Lukas 17. Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan. Dia bukan mengatakan dia Tuhan, dia adalah Allah. Berarti dalam bahasa Ibrani dia adalah Yahweh. Terima kasih. Baik. Ya, shalom. Jelasannya Pak hambanya. Ya, apakah sudah Terima kasih jelas? penjelasan hambanya. Sudah. Ya, Biasa. puji Tuhan. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup. Cukup. Nah, dari ini ada satu orang. Ini Pak VDS ini ada bersama-sama dengan kita. Iya, Pak. Ya, shalom. Shalom, Pak. Ya, boleh perkenalkan dulu Pak namanya. Oh, baik. Sebelumnya, mohon maaf telat nih masuknya. Iya. Ya. Nama saya Van Dekin Salama, biasa dipanggil Van. Siapa Pak? Kurang jelas Pak. Oh, itu mahasiswa Pak itu. Itu mahasiswa teologi itu betul. Betul. Oh. Nah, Van Dekin Salama. Saya dapat link ini dari update story-nya Bung Kelo, Pak Kelo. Iya. Mahasiswa dari GSA kalau tidak salah ya. GSA. Saya dari mahasiswa ATAPT Jakarta. Iya. Iya. Namanya tadi siapa Pak? Fandi. Fandiken. Panggilnya Van. Fandi. Iya, Pak, benar. Iya. Mungkin Bapak Fandi ada pertanyaan tentang tema kita hari ini? Sejujurnya saya masuknya telat ya Pak, jadi nggak mau bertanya apa gitu. Iya, tema tadi ini tentang keselamatan hanya satu, hanya dalam Yesus, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dan tadi memang sudah komplit penjelasan. Jadi mengenai itu sih, kayaknya saya bukan bertanya, tapi saya mau bilang saya percaya itu. Amin. Ya. Oke. Nah, iya, puji Tuhan. Tadi dijelaskan juga ada satu Bapak Evangelis Kelo Salama, mungkin bisa diterangkan tentang bagaimana cara Tuhan bekerja melalui hati nurani. Ya, tadi sudah dipaparkan ayat di Roma 2, di situ jelas bahwa dalam penginjilan ini kadang-kala orang-orang yang tidak terjangkau. Terus sebentar sembari saya lihat, ada orang-orang yang memang tidak dapat dijangkau. Tadi alasannya mereka punya alasan kenapa saya tidak diselamatkan begitu. Nah, jadi keselamatan yang tadi saya katakan pertama bahwa firman itu sudah diberitahukan. Tidak mungkin orang tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi tidak ada alasan orang berkata tidak mendengarkan Yesus. Nah, di zaman Adam dan Hawa saja itu sebelum dia melakukan dosa itu firman sudah dikatakan. Kejadian 2 ayat 17. Nah, kita beralih ke situ dulu ya. Kejadian 2 ayat 17. Jika engkau makan buah itu engkau akan mati. Nah, firman sudah disampaikan, setelah itu dia tidak mendengarkan. Jadi ketika dia mati itu salahnya bukan Tuhan, tapi firman sudah disampaikan. Nah, semenjak setelah dari zaman itu pula itu Tuhan sudah mengutus para nabi-nabi untuk memberitahukan supaya orang jangan berbuat dosa. Jadi tidak ada alasan orang tidak pernah mendengarkan firman. Nah, di zaman sekarang juga sebelum Yesus terangkat, dia juga sudah berpesan kepada murid-murid, pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi tidak ada alasan orang tidak pernah mendengarkan Injil. Kalau orang sampai dia bilang tidak pernah mendengarkan Injil, dia tidak selamat, berarti dia menolak Yesus. Bukan dia tidak dengar,
Dia sudah mendengarkan, dan mungkin dia menolak Yesus, itu pertama. Yang kedua, ya salah kita, hamba Tuhan tidak memberitahukan. Karena kita diperintahkan, pergilah jadikan semua bangsa murid. Jadi kalau ada orang yang kita tahu dia tidak dengar firman, kalau kita tidak sampaikan, itu salah kita. Dan yang ketiga, kalau memang sampai benar-benar orang itu tidak mendengarkan Injil, tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa tolong Tuhan. Nah, itu Tuhan yang berkarya. Tuhan yang punya, ambil alih langsung. Kita juga jangan mengharapkan Tuhan begitu. Kita juga semampu kita berusaha untuk memberitahu. Tapi kalau sudah memang manusia punya keterbatasan, mungkin dengan jarak, dengan waktu dan sebagainya, dan setelah dia mati, kalau dia tidak dengar Injil, itu tidak. Tuhan akan sampaikan Injil ke dia sendiri. Lalu apa? Katakan Roma 2 itu pada ayat yang ke-13 dan ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan hati, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Kita loncat ayat 16. Hal itu nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus. Nah, jadi caranya, hambanya bertanya caranya bagaimana? Itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan. Karena cara Tuhan itu, kita kadang-kala hati nurani ini kan kadang-kala berbicara dalam hati. Itu cara Tuhan untuk, tadi Pak Yosua sudah keluar, dia sendiri itu hati nurani. Dia diselamatkan itu hati nurani Pak Yosua sendiri. Dia itu tiba-tiba melihat sinar matahari, sinar Yesus yang keluar dari jendela. Lalu disitulah dia percaya. Bukankah itu dari hati nurani juga? Dari Yesus menerangi. Jadi itu cara Tuhan, dia punya cara tersendiri. Dia punya cara tersendiri untuk menyelamatkan, yang dimana Injil tidak terjangkau. Tidak terjangkau. Mungkin lagi tidur tiba-tiba dia mimpi. Atau mungkin dia punya hati. Dia bergerak bahwa, saya harus percaya Yesus. Kalau si Nania Idol dia percaya Yesus, bukan orang bukan Injil. Tapi ketika dalam rumah, dia pernah nongkrong dengan orang Kristen, terus dia Alkitab. Lalu dia punya hati terkoyak. Dia bertanya-tanya. Bukankah itu hati nurani? Itulah yang saya maksud, Tuhan bekerja secara khusus bagaimana orang-orang yang memang tidak dijangkau. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Seperti itu. Oke. Berarti sama seperti pertobatan Rasul Paulus. Ya, betul. Hati nurani, betul. Iya. Di mana ada intervensi Allah juga ya di dalamnya ya. Ada intervensi, betul, setuju. Iya. Setuju. Jadi apa yang menjadi bagian kita lakukan. Kalau Tuhan sudah perintahkan menginjil, ya menginjil. Nah, kalau dalam perjanjian lama ngeri Pak. Itu dalam Yeskiel, kalau aku menaruh kamu menjadi penjaga Israel. Jika orang itu mati dalam kesalahan dan kamu tidak melakukan, aku tuntut kamu. Itu Tuhan bilang dalam perjanjian lama. Tapi kalau engkau sudah memberitahukan dan dia tidak mau tahu, biarlah. Itu dia tanggung sendiri, tapi kamu bebas. Itu dalam PL loh. Dalam perjanjian baru kita masih diberikan kesempatan luar biasa. Jadi kalau saya lihat ini Bapak Pendeta Yohanes di Papua ini semangat luar biasa. Itu penginjilan, Pak. Dia juga penginjilan. Sekali-sekali Pak bisa hadir di sini, Pak, juga. Penginjilan, dan dia juga berkata Injil juga. Itu luar biasa. Jadi apa yang harus kita menginjili, kita injili. Saya ini tidak takut menginjil. Saya injili. Kalau tahu Pak Evangelis Pendeta Yohanes juga tahu, saya menginjili. Mau terima tidak terima, saya injili. Selebihnya nanti hati nurani. Kalau dia masih ragu-ragu, nanti Tuhan punya urusan. Jadi kalau sampai dia memang tidak pernah mendengarkan Injil sama sekali, lalu dia memang masuk neraka, lalu alasan dia tidak pernah mendengarkan Injil, bohong, nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Karena pertama Injil sudah ada, sebelum kita ada Injil sudah ada, dan sudah diberitakan, sebelum kita ada Yesus sudah suruh. Nah, kalau memang dia masuk neraka, berarti dia tolak Injil. Yang kedua, kalau memang dia tidak pernah mendengarkan Injil, maka hati nurani akan bekerja, Tuhan akan bekerja langsung. Jadi itu kira-kira. Jadi hanya Yesus satu-satunya tidak. Yes, oke. Nah, saya mau tanya lagi nih, satu pertanyaan. Ya, mungkin yang lain kalau ada pertanyaan boleh, ya. Kesempatan 2 kali pertanyaan lagi, karena waktu kita terbatas. Nah, saya mau bertanya begini, Pak. Keselamatan itu, ada yang berkata bahwa keselamatan sekali selamat tetap selamat. Ya, keselamatan
sekali selamat tetap selamat. Nah, menurut Bapak Kelo bagaimana? Ya, sudah. Ya, menurut Bapak Kelo bagaimana tuh? Sekali selamat tetap selamat atau bagaimana? Iya. Sekali tetap selamat. Ya. Jadi begini. Kalau kita baca di Yohanes 10 pada ayat 28-29, itu Yesus sendiri berkata, kita buka dulu. Yohanes 10 ayat 28-29. Nah, di situ Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Siapa yang merebut dari tangan Yesus? Kalau Yesus sudah selamatkan, pertama ya. Nah, jadi berkaitan dengan pertanyaan itu, kalau menurut saya, ini menurut Alkitab, ada dua kategori orang. Ada dua kategori orang bahwa keselamatan yang dia peroleh itu paten atau tidak. Nah, paten atau tidak. Yang pertama, keselamatan itu paten kalau dia punya Roh Kudus. Kalau dia punya Roh Kudus, keselamatan itu paten. Nah, kenapa paten? Ketika Yesus berkata kepada murid-murid, ini kan termasuk Yudas di sini. Aku memberikan hidup kekal dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut dari tanganku. Pertanyaannya, kenapa Yudas mundur? Berarti ayat ini tidak berlaku. Tidak, bukan begitu caranya. Cara nalarnya bukan begitu. Nah, Yesus berbicara pada saat itu, apakah sudah ada Roh Kudus? Belum. Kuasa Roh Kudus ada, tapi peranan Roh Kudus secara pribadi belum ada. Karena kenapa? Yesus belum mengutus. Nah, jadi makanya sekalipun Yesus mengatakan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, masih punya kesempatan untuk murtad. Karena belum paten. Apakah Yesus sudah buat keselamatan saat itu? Belum, karena Yesus belum mati. Jadi aku memberikan hidup kekal kepada mereka, itu nanti ketika Yesus disalib. Kehidupan kekal itu barang siapa bertahan, maka dia akan memperoleh. Nah, ketika dia memperoleh hidup kekal itu, maka tidak akan yang bisa memisahkan dia dari Yesus. Nah, tetapi apakah keselamatan bertahan sampai selama-lamanya? Tergantung kategori. Apakah dia sudah punya Roh Kudus? Belum. Kalau orang yang punya Roh Kudus itu bukan orang yang dikatakan selamat itu bukan batasannya dia menjadi pendeta, penginjil, tidak, belum tentu. Ya Allah ini saja mundur, ya toh, dan menjadi pengkhianat. Jadi orang yang dikatakan sekali selamat tetap selamat itu saya setuju, tapi dalam kategori mana? Orang sudah punya Roh Kudus. Tapi kalau orang hanya sekedar percaya, Alkitab berkata, jika hanya engkau beriman, perbuatanmu tidak ada, engkau mati. Nah, berarti ada batasan. Iman itu punya tingkatan. Di mana punya tingkatan? Alkitab berkata, engkau punya iman sebiji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung. Berarti iman itu punya tingkat. Tingkat manakah keselamatan itu tidak bisa dicopot? Nah, tingkat seperti murid-murid yang bertahan. Murid-murid Yesus ke-11 murid itu yang bertahan. Mereka itu, kenapa? Karena jika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa itu yang akan membentengi mereka, dan mereka akan menginjil, dan mereka tidak akan dibinasakan oleh siapapun. Tetapi kalau hanya percaya biasa saja, dan tanpa menerima Roh Kudus, wah, ini bisa hilang keselamatan. Bisa hilang. Kalau dia murtad, kalau dia tidak murtad, ya tidak. Kalau dia murtad, ya pasti hilang. Karena ada perbedaan orang yang mengalami kuasa Roh Kudus dan orang yang memiliki Roh Kudus. Kalau Pak Peter lagi sakit, saya doakan sembuhkan. Itu bukan berarti Pak Peter sudah memiliki Roh Kudus. Tapi itu sementara Pak Peter sedang mengalami kuasa Roh Kudus. Nah, mengalami. Tapi kalau memiliki belum tentu. Alkitab berkata apa? Nah, ini yang penting. Galatia 5 kan 22 ya kalau tidak salah ya. Dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Orang yang punya Roh Kudus itu ada buah. Amin. Buah apa? Kasih sukacita, damai sejahtera. Itu yang akan membentengi dia, dan dia sekali selamat tidak selamat. Tapi kalau dari nampak buah tidak kelihatan, maka orang pasti ini iman abal-abal, dan dia sekali selamat tetap bisa goyah. Jadi kalau pertanyaan itu saya jawab bahwa kategori yang mana dulu? Keselamatan yang mana dulu? Keselamatan sekali selamat tetap selamat, kategori mana dulu? Orang yang memang sudah punya Roh Kudus, yang sudah dibentengi, itu tidak bisa. Tidak akan bisa dipisahkan dari kasih Yesus. Roma 8. Ya, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Mautkah? Atau ketelanjangan? Tidak bisa. Tapi kalau orang yang beriman sama seperti Yudas itu juga orang percaya. Tapi percayanya sebatas mana?
maka keselamatan bisa hilang. Keselamatan bisa hilang terkecuali dia mengundurkan diri, maksudnya saya. Tapi kalau dia beriman kepada Yesus, walaupun dia masih belum terlalu tahu, tapi kalau dia tidak mundur, dia selamat. Tapi kalau ketika dia percaya kepada Yesus, oh dia ragu-ragu karena ekonomi dan sebagainya dan tinggalkan, oh left, tidak selamat. Left, tidak selamat. Tapi kalau yang kategori selamat, tetap selamat itu yang saya katakan tadi, dia mengikuti Yesus sampai di mana Yudas, Petrus pun kan mengundurkan diri waktu itu. Ya kan, kabur kan, lari, menyangkal Yesus. Tapi kan dia kembali. Ada perbedaan jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Nah, orang yang percaya kepada Yesus, yang benar-benar sudah dipercaya, bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Kalau ayam itu kan bisa jatuh dalam air, ayamnya, tapi ayam tidak bisa hidup dalam air. Kalau ayam hidup dalam air, ayam mati. Orang percaya kepada Yesus bisa jatuh dalam dosa, bisa. Saya bilang tidak bisa, tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Kalau orang percaya dalam Yesus, orang percaya Yesus harus tidak bisa hidup dalam dosa. Kamu lebih hebat dari Nuh, kamu lebih hebat dari Abraham, kamu lebih hebat dari Yehuda. Yehuda itu menghamili menantu sendiri dan anaknya Peres itu menantu sendiri. Siapa lebih hebat dari Daud yang ambil istri orang lalu bunuh, tapi dia selamat. Dia kategori jatuh dalam dosa. Saya tidak bilang iya itu ya kompromi dalam dosa, tapi ada kategori jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Nah, orang yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, beriman kepada Yesus sungguh-sungguh, dia selamat, tetap selamat. Nah, tapi kalau orang yang percaya setengah-setengah, ya dia keselamatan bisa hilang, tergantung dia. Sebenarnya kalau ini kategori khusus kita bahas, itu ludah sini, habis ini kita bahas. Cuma karena waktu terbatas. Ini kategori satu kali, ayo kita bahas yang ini. Kalau selamat tetap selamat, itu ini kita bahas dari akar-akar, kita cabut. Haleluya. Kita cabut nanti. Oke, puji Tuhan, terima kasih buat jawabannya. Terima kasih juga buat firman-Nya. Mungkin masih ada satu lagi pertanyaan. Ya, Pak Yohanes. Halo, Shalom. Ya. Halo. Ya, Shalom. Iya. Terkait dengan penjelasan ini mungkin bisa Pak Kelo bisa jelaskan lagi yang Yohanes 8 ayat 24 itu. Karena itu aku berkata padamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Iya. Itu tadi yang seperti sudah dijelaskan bahwa ada dua kategori orang yang sudah diselamatkan. Nah, orang yang sudah percaya, betul-betul percaya, dia tidak akan hidup dalam dosa. Tapi kalau yang kategori yang Yohanes 8 ayat berapa tadi? 24. Yohanes 8 ayat Yohanes 24 saya lihat ya. Nah, karena aku berkata, nah kita lihat. Nah, ini Yesus berkata kepada siapa? Nah, kita tahu kan? Kalau kita baca ayat 21, di situ Yesus berkata kepada banyak orang. Nah, maka Yesus berkata pula kepada banyak orang, aku pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Nah, lalu dalam ayat 24 ya. Karena itu 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati. Jelas ini. Kalau orang tidak percaya Yesus sebagai utusan Bapa, dia akan mati. Dia akan mati. Akan mati dan masuk neraka. Jadi ini ayat ini sangat jelas bahwa orang yang tidak percaya Yesus, ya hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Hanya Yesus satu-satunya keselamatan dari dunia. Kalau orang tidak percaya, dia akan mati. Kalau orang percaya, dia selamat. Tapi kategori keselamatannya yang tadi yang saya bilang, kategori yang mana? Yang murni nomor 1, yang percaya sungguh-sungguh nomor 1, itu keselamatan tidak akan bisa hilang. Tapi kalau keselamatan kalau percaya hanya percaya saya begitu, keselamatan bisa hilang, tergantung dia. Kalau dia mundur. Nah, orang seperti ini kan Yesus sendiri berbicara kepada orang banyak, bukan kepada murid-murid, kepada orang banyak ini, yang dimana mereka banyak masih meragukan Yesus. Dan yang menyalibkan Yesus sendiri itu kan orang Yahudi. Salibkanlah dia. Jadi kepada orang banyak. Sekalipun mungkin kepada murid. Ada juga Yesus berkata kepada murid-murid.
Kalau ketika 70 murid mundur, adakah di antara kalian mundur juga? Yesus menawarkan kepada Petrus dan teman-teman. Lalu Petrus bilang, tidak. Perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Ada artinya Yesus bisa berbicara kepada murid-murid pun jika mereka tidak percaya. Dan terbukti kan salah satunya dari murid Yesus itu yang tidak percaya itu bukan tidak percaya. Awalnya memang percaya. Yudas itu percaya juga, tapi akhirnya menjadi tidak percaya. Kalau Yudas tidak percaya, berarti waktu dipanggil pertama Yudas sudah tidak ikut. Tidak mungkin. Dan Yudas pun diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang. Diberikan kuasa. Tapi kita tahu sendiri Yudas mundur. Nah, itulah kira-kira gitu Pak Pendeta. Jadi orang tidak percaya memang selamat. Karena jika kamu tidak percaya, akulah dia ya itu. Iya, akulah dia ya. Aku itu ya Tuhan. Dia yang mengutus. Kurang lebih begitu, Pak. Haleluya. Ya. Sudah jelas ya, Pak Yohanes ya? Sudah mantap. Iya. Oke. Kita akan menutup ya karena sudah waktunya. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Bapak Evangelis Kelo Salama atas waktu yang disediakan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Juga terima kasih buat kesediaan teman-teman semua yang turut ambil andil di dalam program siraman rohani pada siang hari ini. Bapak Yohanes dari kota Sorong, Papua, dan juga Bapak Fandi. Tadi juga ada Bapak Muhammad Yasin, tapi beliau mungkin sinyal, jadi beliau keluar. Ya, puji Tuhan. Nanti juga kapan-kapan kita bisa undang Bapak Yohanes untuk menjadi pembicara. Amin. Atau Bapak Muhammad Yasin, ya. Siap. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan tutup. Saya minta kesediaan dengan hormat Bapak Pendeta Yohanes bisa tutup kita di dalam doa pada siang ini. Baik. Baik. Kita nyanyikan pujian karya terbesar dalam hidupku. Refnya saja nanti. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih atas pencerahan rohani yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu di saat siang hari ini. Kami terlalu percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar yang harus kami percaya. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberikan kami keselamatan, hanyalah nama Yesus. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kami beritakan firman-Mu. Tidak ada alasan untuk kami diam, tidak ada alasan untuk kami terlena dengan situasi keadaan yang ada. Tapi dengan tegas kami mengatakan bahwa Injil ini harus disampaikan dan diberitakan supaya setiap orang percaya dan mengaku Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Hamba berdoa bagi room ini, Bapak Valencia, Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu dalam segala apa yang dia kerjakan, dalam segala apa yang dia lakukan, dibuat Tuhan berhasil, dengan rencana segala yang hamba-Mu rencanakan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Penjelis, Pak Pendeta Kelo, Tuhan Engkau memberkati dia dalam segala apa yang dia kerjakan. Amin. Termasuknya Tuhan Engkau memberkati, jauhkan
segala Haleluya. insiden kecelakaan apapun yang Dalam nama Yesus. mau menggerogoti setiap kehidupan tubuh, jiwa, dan rohnya dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Kamu pertaruhkan hamba-Mu Pak ke dalam tangan Tuhan, dimanapun dia Amin. berada untuk memberitakan Injil. Amin. Tuhan terus taruhkan dari setiap mulut lidahnya roh kenabian Tuhan. Amin. Biarlah setiap Injil yang keluar semua itu berasal daripada Tuhan. Amin. Bapak berdoa bagi saudara-saudara terkasih yang hadir saat siang hari ini, bahkan yang sedang menonton. Tuhan Engkau memberkati mereka Amin. dalam segala kehidupan, dalam segala pertumbuhan rohani mereka. Tuhan, pakai mereka menjadi alat Tuhan, supaya mereka juga menjadi suratan Kristus yang terbuka bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Diserahkan semua kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami dari pagi, siang maupun malam. Amin. Berkat Tuhan menjadi bagian bagi setiap orang-orang yang bersandar. Dan taruhkanlah roh-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, supaya setiap hari kami terus tinggal dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, janji Tuhan. Amin. Terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terpuji nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Ya, Ya. sebelum kita mengakhiri acara ini, ada satu pengumuman di mana Ya. acara program siraman rohani